Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 9 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menjadi Sama Seperti Kristus. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 13 ayat 8 sampai dengan ke-9. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai pengajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami menjadi sama seperti Kristus di dalam mengikuti aturan-aturan, komitmen dan sikap integritas dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi sama dengan Kristus. Kalau kita berbicara tentang menjadi sama dengan Kristus, ayat ke-8 berkata bahwa Yesus itu tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa yang sama di dalam diri Kristus, baik hari ini, kemarin maupun selama-lamanya? Dia sama, kasihnya sama, cintanya sama, perhatiannya sama, penebusan dan keselamatannya sama. Kekuasaan, kemahahebatannya, pribadinya sebagai Allah sama, tidak ada yang berubah di dalam dirinya. Artinya Kristus sama di dalam segala perkara-perkara yang baik yang ada di dalam dirinya. Kalau kita boleh berkata di dalam bahasa-bahasa yang kita telusuri di saat sekarang adalah Kristus pribadi yang berintegritas, Kristus pribadi yang bisa dipercaya, Kristus pribadi yang berjanji antara ucapan dan perbuatannya itu sama. Itu sama di dalam diri Kristus. Dan sewaktu kita dipanggil supaya kita menjadi sama dengan Kristus adalah mengikuti kepribadian Kristus, karakter Kristus, kekudusan Kristus, kebenaran Kristus, dan segala sesuatunya. Kehidupan yang mau memberkati orang lain seperti Kristus. Hati yang berbelas kasihan kepada orang yang lebih lemah seperti Kristus. Tetapi pada ayat yang ke-9 dibandingkan dengan janganlah kamu disesatkan oleh pelbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Pada bagian ini berbicara tentang makanan. Kita tahu dengan jelas ada aturan-aturan di zaman-zaman kehidupan Tuhan Yesus dan kehidupan orang-orang di dalam perjanjian baru. Ada aturan-aturan manusia, ada aturan makanan, ada aturan seperti orang ahli Taurat, melakukan segala sesuatu, memperbolehkan sesuatu yang tidak boleh, membolehkan kemudian melarang sesuatu yang diperbolehkan. Artinya, kalau kita berbicara tentang apa itu kesamaan yang perlu kita taati, adalah aturan, sebuah panduan prinsip pedoman hidup yang sudah digariskan oleh Kristus. Perjanjian lama dan perjanjian baru, ada perbedaan-perbedaan yang mendasar yang kemudian kebenaran itu progresif. Perjanjian lama, kita melihat ada aturan-aturan seseorang kalau ingin memberikan persembahan, dia perlu memberikan burung tekukur atau kemudian burung merpati atau domba yang tidak bercacat. Ada aturan di dalam membangun bait suci, ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, ada berbagai macam tempat-tempat untuk melakukan persembahan korban bakaran, korban penebusan dosa dan segala sesuatunya. Dan itu disempurnakan. Apakah kemudian kalimat yang kita boleh ungkapkan adalah apakah kemudian Kristus itu berubah? Apakah Allah itu berubah? Allah tidak berubah, tapi Allah progresif. Keprogresif yang dilakukan oleh Allah adalah progresif yang semakin baik dan semakin baik. Sewaktu Allah memberikan semua yang baik ke dalam kehidupan manusia dari penciptaan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi manusia diberikan akal. Di dalam progresifnya manusia menggunakan akalnya. Kemudian teknologi punya kemajuan, kebudayaan semakin berkembang, semakin menemukan berbagai macam segala sesuatu pengetahuan yang sangat luar biasa. Kita bisa memahami apa yang dicatat di dalam Alkitab, bahwa bumi itu bulat. Dan kemudian ditemukan di dalam kemajuan astronomi, manusia memahami bahwa bumi itu bulat. Jadi sewaktu ada perubahan, itu bukan berarti Tuhan berubah-ubah, tapi Tuhan adalah Tuhan yang progresif. Progresif memberikan semua yang baik sesuai dengan kemampuan manusia untuk menerimanya. Kita tahu dengan jelas firman Tuhan di dalam zaman perjanjian lama termasuk perjanjian baru sebelum Alkitab itu lengkap. Itu disampaikan lewat rasul, disampaikan lewat nabi, disampaikan lewat penglihatan, disampaikan lewat mimpi, disampaikan lewat bahasa roh dalam Kisah Rasul pasal kedua. Bagaimana Injil dikabarkan tatkala para rasul, murid-murid
tidak bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang orang lain punya. Tapi karena firman itu diberitakan, lalu mereka bisa berbahasa roh, menguasai bahasa yang tidak dikuasai sebelumnya. Dan disampaikanlah kebenaran firman Allah itu. Jadi Kristus itu tetap sama sekarang, dulu, dan yang akan datang, dan sampai selama-lamanya. Kita pun tetap sama. Lalu apa yang berubah? Kita berubah menjadi semakin baik. Kita berubah menjadi semakin benar. Kita mengalami perubahan yang namanya perubahan progresif kepada kekudusan dan kebenaran. Bukan berubah menjadi semakin buruk. Bukan berubah kemudian kita meninggalkan Tuhan, berubah lalu kita menjadi sama dengan dunia. Sewaktu kita menyerahkan diri kepada Kristus dan sebagai orang-orang pilihan yang sudah ditebus, yang sudah diberikan kehidupan kekal, yang sudah dijanji akan kekuatan penyertaan Allah menyertai, maka kita tidak boleh berubah untuk hal buruk. Tetapi kita akan mengalami yang namanya progresif. Itu progresif bukan sesuatu yang berubah, tetapi menjadi semakin baik, semakin benar. Dan firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau kita melihat, peliharalah kasih persaudaraan pada ayat yang pertama. Berikan tumpangan kepada mereka yang tidak ada tempat, mungkin musafir, orang asing. Dengan demikian, engkau sedang menjamu malaikat. Dan ayat yang keempat dikatakan, hendaklah engkau penuh hormat terhadap pernikahan. Jangan engkau cemarkan tempat tidurmu. Janganlah engkau menjadi hamba uang pada ayat yang kelima. Dan cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu. Dan firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan penolongku, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku. Apa yang kemudian bertumbuh dan progresif dalam kehidupan kita. Kasih persaudaraan yang semakin berkembang, hati yang berbelas kasihan sewaktu engkau menolong orang, engkau sedang menjamu malaikat, menjaga rumah tangga dengan penuh hormat terhadap pernikahan, dan jangan cemarkan tempat tidurmu. Jangan menjadi hamba uang, hindari sikap serakah, bekerja keras, rajin sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi serakah adalah perkara yang lain. Dan firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan janji Tuhan, di dalam engkau berjuang untuk semakin progresif, menjadi sama seperti Kristus, menjadi semakin baik di dalam segala hal, seperti Kristus yang terus memberikan segala sesuatu yang semakin baik kepada kita. Kita hidup di dalam Kristus, menjadi sama seperti Kristus, mengikuti teladannya, mengikuti jejaknya, mengikuti kesetiaannya, mengikuti kekudusannya, mengikuti kebenaran dan perintahnya. Dan firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Janganlah kita menjadi sama dengan dunia. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Tetapi kita menjadi sama, semakin menjadi lebih baik, progresif, menjadi seperti Kristus. Kalau kita hidup dalam kebenaran dan menjadi sama seperti Kristus, progresif seperti Kristus, di dalam mengasihi, mencintai. Dulu Injil diberitakan hanya kepada orang Yahudi, tapi kemudian kepada orang yang non-Yahudi, lalu disebarkan ke seluruh muka bumi. Itu adalah kebenaran yang progresif, kebaikan yang progresif, kasih yang progresif, yang semakin hari semakin baik. Marilah kita menjadi orang yang bukan semakin hari semakin buruk, tetapi semakin baik di dalam melakukan segala sesuatu seperti yang disampaikan pada ayat yang pertama. Kalau kita baca terus sampai kepada ayat yang ke-25 dalam Ibrani pasal 13. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami hidup menjadi sama seperti Kristus. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dalam waktu, rencana, dan kehendak-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.